Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Apakah sudah bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Ibu. Nah, yang pertama-tama terlebih dahulu kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Yang akan dipimpin oleh Azza. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Azza. Sama-sama, Ibu. Nah, yang materi pembelajaran hari ini bermain di lingkunganku, bermain di lingkungan rumah, kelas 2, tema 2, semester 1, subtema 2, pembelajaran 2, muatan pembelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, PPKN. Nah, yang pertama materinya, apakah ada yang mengetahui tentang permainan simpai? Kalau tidak. Tidak, Ibu. Permainan Tidak, Bu. simpai, ya Ibu akan menjelaskan ya anak-anak. Permainan simpai merupakan alat yang digunakan pada saat senam irama. Simpai bisa disebut juga dengan hula hoop. Simpai memiliki bentuk yaitu lingkaran. Simpai memiliki ukuran simpai terbuat dari beberapa macam seperti kayu, pipa, aluminium. Simpai memiliki diameter kira-kira 26 inch. Simpai sudah banyak digunakan untuk olahraga sehari-hari. Alat tersebut sangat sederhana dan mudah ditemukan. Benda-benda yang menyerupai simpai seperti cincin, cakram, hula hoop, ban. Gerak simpai merupakan gerak yang menggunakan alat-alat simpai pada saat senam irama. Gerakan simpai harus melakukan gerakan dasar. Gerakan dasar meliputi tangan dan badan. Macam-macam gerak-gerak dasar pada simpai. Yang pertama, gerak putar. Gerak ini merupakan gerak memutar simpai pada lengan kita. Yang kedua, gerakan melambung. Gerakan ini merupakan gerakan melambung simpai dari bahu sampai ke tangan. Gerakan ini berfungsi untuk menguji ketangkasan. Yang ketiga, gerakan lompat. Gerakan ini merupakan gerakan melompat simpai. Gerakan ini berfungsi untuk memperkuat otot kaki. Nah, selanjutnya, Ulan, apakah bisa dibaca untuk materi selanjutnya? Ulan? Bisa, Bu. Bisa. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mi datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Bisa, Nah, Bu. begini anak-anak, permainan simpai itu bisa anak-anak melihatnya contohnya seperti ini. Bisa, Bu. Nah, nanti peragakan gerakan seperti ini ya anak-anak di rumah, bisa berlatih di rumah. Yang materi selanjutnya, pengertian keragaman benda, wujud dan sifat benda. Keragaman benda merupakan suatu kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan jenis serta berbagai macam hal yang membedakan benda satu yang lain. Wujud benda merupakan rupa dan bentuk dapat diraba, adanya sesuatu benda nyata atau bukan roh dan sebagainya. Sifat benda adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Nah, ada yang tahu jenis-jenis benda? Anak-anak, adakah yang tahu jenis-jenis benda? Tidak, Bu.
Nah, jenis benda itu ada 2, berdasarkan wujud dan sifat. Benda di sekitar lingkungan wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, siapa yang mau membaca teks benda padat ini? Azah, apakah mau? Saya, Mau, Bu. Bu. Ya, baca aja. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Terima kasih Ulan. Nah, itulah benda padat ya anak-anak. Bisa dipahami. Nah, materi selanjutnya. Yang dimaksud dengan aturan apa saja itu anak-anak? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Ya, Ibu akan menjelaskan. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan membuat sesuatu boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Berikut macam-macam aturan. Yang pertama, aturan di rumah. Aturan di rumah merupakan aturan tertentu yang dibuat dan berlaku untuk semua anggota masyarakat. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh semua keluarga. Contoh aturan di rumah seperti aturan untuk selalu menghormati kedua orang tua, aturan selalu menjaga kedamaian dan suasana rumah, aturan untuk selalu membantu anggota keluarga yang kesusahan. Nah, seperti itu contohnya di rumah. Selanjutnya, aturan di sekolah. Aturan atau tertib yang dibuat oleh pihak sekolah dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Berikut adalah aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat. Yang kedua, siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. Yang ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Yang keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Yang kelima, semua siswa harus menghormati guru. Yang keenam, siswa wajib membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Yang ketujuh, siswa harus wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Nah, selanjutnya aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat diciptakan dibuat untuk menciptakan keterlibatan warga masyarakat. Berikut aturan ada di masyarakat. Yang pertama, tamu dilarang bertamu melebihi pukul 10. Jam belajar masyarakat pukul 18 hingga 21.00. Yang ketiga, tamu yang menginap lebih dari 24 jam harus wajib lapor kepada ketua RT. Yang keempat, warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang keenam, semua warga masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada. Nah, selanjutnya manfaat memahami aturan. Yang pertama, hidup menjadi disiplin. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang keempat, mempunyai sikap dan tanggung jawab. Nah, contoh sikapnya ada 2, yaitu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Yang kedua, tidak mengambil barang sembarangan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan contoh sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan seperti memasuki kamar pribadi orang tanpa izin, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, begitulah anak-anak untuk
materi hari ini. Apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Anak-anak, Sudah paham? bagaimana? Mbak Ulan, apakah paham? Azah? Sudah, Bu. Sudah paham, Sudah. Ibu. Nah, itulah materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Siap, Ya, Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Semangat ya. Siap, Bu.